Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karimah. Akan mempresentasikan yaitu hasil analisis jurnal metode MFVP saya, yaitu dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang jurnal pertama yaitu Sistem Penentuan Pemberian Surat Izin Gangguan pada Industri menggunakan MFVP. Penulisnya yaitu ada Bella Nadila, Ruri Asari Dalimute, dan Adimas Afendi. Tahun terbit 20 Desember 2022. Dalam metode penelitian ini, membangun sistem pendukung keputusan ini, penulis menggunakan model waterfall dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Kemudian subjek pada penelitian ini perusahaan industri yang berjumlah 30 yang berada di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Asahan. Sementara itu, analisis data pada penelitian ini menggunakan metode MFVP dengan melihat vektor weighted evaluation dan evaluation yang dapat dilihat pada persamaan pertama, yaitu sigma WE sama dengan sigma FW dikali X, di mana WE weighted evaluation, FW faktor weighted dan evaluation. Berdasarkan tabel, kita lihat hasil perhitungan pada 30 perusahaan industri diperoleh. Rankingan atau urutan 1 adalah Kilang Padi, urutan kedua PT Harvard dan PT Jajah Putra Indonesia pada urutan ketiga. Karena pada jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana cara mencari rankingan ini. Dan ini ada hasil implementasi. Yang pertama yaitu ada menu login, yang kedua ada menu utama, dan yang ini ada gambar hasil perhitungan metode MFVP-nya. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan pemilihan televisi bekas terbaik dengan menggunakan MFVP, dengan penulis yaitu Muhammad Syahrizal dan Dwi Maulidza. Tahun terbit yaitu pada 4 Agustus 2018. Di sini bisa kita lihat yaitu ada multi-factor evaluation process atau MFVP, merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan. Dan ini ada langkah-langkah penghitungan menggunakan metode MFVP, yaitu yang pertama yaitu menentukan kriteria dan bobot kriteria, di mana total pembobotan harus sama dengan 1. Kemudian mengisikan nilai untuk setiap kriteria yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu vektor evaluation yang nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian ada juga yaitu proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses perhitungan bobot antara vektor weight dan vektor evaluation dengan serta penjumlahan seluruh hasil weight evaluation untuk memperoleh total hasil evaluasi. Di sini ada juga yaitu yang pertama ada tabel kriteria, dan yang kedua ada nama kriteria, sinar elek, setiap ada penulisan bobot pada setiap kriteria. Dan nilai bobot diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian nilai tersebut dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya. Dan ini implementasi tahap implementasi sistem merupakan proses pengubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan. Dan ini ada tampilan implementasi antarmuka from login dan tampilan implementasi antarmuka from utama, tampilan implementasi antarmuka from master merek televisi, dan ini ada antarmuka from master kriteria, ini ada antarmuka from master, dan ini ada from proses pembobotan kriteria. Yang ketiga yaitu pemilihan bibit ternak sapi potong melalui kombinasi metode AHP dan metode MFVP, dengan penulis yaitu Afri Sawati dan Irianto, tahun terbit 1 Desember 2019. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu penentuan kriteria penting. Kriteria ditentukan oleh manajemen berdasarkan kepentingan suatu bibit sapi unggul. Kemudian ada pemberian pembobotan kepada faktor yang digunakan dengan total pembobotan adalah 1.
Kemudian ada evaluasi factor weight data evaluation. Evaluasi faktor penting dari tiap alternatif dapat dianalisis dengan menggunakan rumus X sama dengan WF1 dikali A11 ditambah WF2 dikali A21 ditambah WF3 dikali A31 tambah WF selanjutnya, di mana X weighted evaluation, WF weight vector, A sama dengan factor evaluation. Yang keempat yaitu menghitung total weight evaluation dengan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X dan seterusnya dibagi dengan jumlah nilai, di mana X sama dengan total weighted evaluation, X sama dengan weighted evaluation, yang N sama dengan jumlah weighted evaluation. Dan ini ada kriteria-kriterianya pada tabel. Dan jurnal yang keempat yaitu perbandingan metode MFFP dan MAUT dalam seleksi calon peserta Olimpiade Sains Nasional, yang dimana penulisnya itu ada Dewi Maharani dan Andri Nata pada tahun 3 Agustus 2020. Di sini ada juga langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, studi pustaka. Kajian pustaka bertujuan untuk menemukan dan mempelajari referensi pendukung dalam permasalahan seleksi calon peserta OSN untuk diterapkan ke dalam metode MFFP. Penyusunan instrumen didasarkan pada studi pustaka dan untuk persiapan pengumpulan data. Ketiga yaitu ada pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen angket yang telah disiapkan dan divalidasi oleh pakar terkait OSN berupa kriteria maupun alternatif yang akan dianalisis. Kemudian ada analisis data dilakukan dalam penelitian melalui perbandingan antara dua metode SPK yaitu MFFP dan MAUT. Proses perbandingan dilakukan untuk melihat alternatif mana yang terbaik antar metode tersebut atau memiliki alternatif sama yang terbaik. Itu yang pertama yaitu menentukan faktor dan bobot faktor, di mana total pembobotan harus sama dengan 1. Bisa kita lihat pada tabel. Dan yang kedua ada mengisi data nilai kriteria dan alternatif calon peserta OSN. Kemudian ada proses penghitungan, dan ini hasil perankingannya, yang mana yang juara ranking pertama yaitu 13 dengan total 16,96. Dari hasil penelitian ini, kriteria-kriteria yang dapat diterapkan dalam seleksi calon peserta adalah ranking, nilai matematika, nilai fisika, nilai kimia, dan nilai kepribadian. Perbandingan metode MFFP dan MAUT dapat membantu untuk seleksi calon peserta. Perbandingan tersebut yaitu metode MFFP dapat menghasilkan calon peserta terbaik yaitu A13 dengan nilai 16,96, sedangkan metode MAUT dapat menghasilkan calon peserta OSN terbaik yaitu A5 dengan nilai 0,680. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan penentuan lokasi usaha strategis bagi pelaku UMKM di Kota Padang menggunakan metode MFFP dengan penulis Muhammad Ikhlas dan Lika Javnihirda pada tahun 2 Desember 2021. Ini kerangka yang akan dilalui pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar ya. Yang berdasarkan kerangka kerja, maka masing-masing langkah dapat diuraikan sebagai berikut. Melakukan perencanaan, yaitu menentukan rencana penelitian yang akan dilakukan dan membuat proposal rencana penelitian dengan menguraikan latar belakang penelitian berikut dengan kerangka kerja penelitian, termasuk diantaranya metode yang akan digunakan, jadwal penelitian, dan anggaran biaya. Mendefinisikan dan merumuskan masalah, yaitu mengenali masalah apa saja yang akan dipersiapkan dalam penelitian ini, yang kemudian masalah tersebut dirumuskan sehingga penelitian ini harus kepada masalah yang jelas. Kemudian ada juga menentukan tujuan, yaitu berdasarkan rumusan dari masalah maka ditentukan tujuan yang akan dicapai dari peneliti. Kemudian ada mempelajari literatur dalam mencapai tujuan yang akan ditentukan. Kemudian ada juga mengumpulkan data dan menganalisa sistem, yaitu dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap masalah. Dan tahap menentukan faktor kriteria dan bobot faktor bisa kita lihat. Kriterianya kita beri bobot, yang mana jumlah semua bobot dijumlahkan menjadi 1. Dan ini menentukan evaluasi faktor.
Tahap perhitungan week evaluation. Pada tahap ini dilakukan perhitungan week evaluation dengan cara menghitung bobot antara vektor week dan vektor evaluation untuk menghasilkan nilai evaluasi. Dan ini antar muka input pada data nilai berdasarkan kriteria, dan antar muka input dan proses detail nilai MFFP. Dan ini hasil laporan keputusannya. Sekian, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.